Selamat malam pemirsa. Apa mimir sasa. Kembali lagi bersama Trio Singkayo dengan channelnya Komedi Misteri Haha Hihi Hihi. Mana ke kamera orang kita? Ya, biasanya kita di luar karena di luar hujan dan cuaca tidak mendukung, makanya kita sekarang berada di rumahnya Aipang Hungkul ya ayah. Nggak ada perpanjangannya. Yang berada di daerah Bandung Utara. Nah, apa saja yang mau dibicarakan dengan Aipang, kita lempar saja dengan Aorok dan Puji beserta Mon. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sekarang udah di rumahnya Aipang dan bersama juga dengan Aipang. Seperti ini Aipang. Nah, boleh dong Aipang, termasuk saya juga belum kenal ya sama Aipang. Boleh dong Aipang ini sebagai siapa sih? Tadi lihat ada keris-keris, terus ada juga ya barang-barang kesenian ya Aipang. Apakah Aipang memang suka seni? Yeah. Karena saya juga suka mengeluarkan air seni. Bener ya Aipang kita sih nggak bajol. Kalem dah. Pakai bahasa Indonesia itu? Bebas. Boleh, bebas. Perkenalkan, saya Ipang. Asal ulah nubuhun teuing nya. Oh, gitu. Saya Ipang. Saya buayawan, bukan budayawan. Buayawan. Oh, banyak wanita. Kalau ngobrolin masalah banyak ya keris kayak gimana gitu, benda-benda sejarah mungkin. Saya penggiat budaya, aktivis budaya juga, dan ya praktisi atau penghayat spiritual juga lah. Itu ya hobi. Nah, ini diceritain. Boleh diceritain kalau misalnya memang gitu punya aja. Hobi yang tanda kutip, misalnya tadi seperti yang tadi hobi buayawan. Buayawan kan memang jadi hobi nanti. Kalau hobi mah paling ya saya mah debus. Gitu, ngahamplas hulu kanjut. Pan udah bodoh. Ya, memet. Teh cangeur ya, aduh hapunten. Ieu orang Sunda mah rudat. Da memang teu aya lemesna oge kanjut mamanya rek disebut personalia. Kan teu mungkin bener teh. Ya kanjut mah kanjut we. Babagu. Nah, terus tadi di depan lihat stiker-stiker itu teh stiker komunitas Aipang. Stiker mana itu ini segala ditinggal ya. Anu tulisan Pakarang Adat. Oh, Pakarang Adat teh jadi itu teh organisasi saya. Kebetulan saya panglima utamanya atau ketua umumnya sepulau Jawa dan Bali. Oh, Jawa Bali. Ya, Pakarang Adat ini bergerak di bidang pelestarian, menjaga juga situs-situs cagar budaya. Khususnya memang ke arah situlah untuk mengajak elemen masyarakat untuk kembali sadar kepada adat istiadat. Oh, gitu. Iya. Karena kan sekarang juga adat istiadat udah banyak dilupain ya. Iya, betul. Udah kletik we nya ngalewat tara punten-punten acan. Oh, ada betul. Ada. Terus nu kolotna ge kadang-kadang teu boga adab jo. Goblok cik atuh punten heula. Manawi teh hayam. Aya sia teh juga hayam cenah ngaliwat teh punten-punten acan cek budakna manawi teh ti kotong.
Itulah beneran. Itu maaf saya bukan pemalu ya, saya teh da serah bae dia da tungkul. Saya juga sama. Da mun teh di like ti kan kalah katingali hideungna Aipang. Hinyai memang. Abi ge maka ditutupan ku ieu da tarang lega Aipang. Sin abi. Indonesia banget pokoknya Ya. mukanya ya. Nah, terus berarti kalau misalnya memang tadi berbau-bau adat istiadat, berbau-bau budaya, kan nggak berbeda jauh ya dengan biasanya berdekatan dengan yang namanya dunia gaib atau dimensi lain lah merennya Ya. Aipang. Nah, pernah meren Aipang berpengalaman di dunia seperti itu Aipang? Wah, banyak. Kalau masalah Nah, murad baik ya lah Aipang kita Goblok. asa ngagoyakeun. kalau misalkan masalah pengalaman mungkin berkaitan dengan dimensi lain lah ya, itu mah udah pasti udah jadi makanan sehari-hari lah ya. Oh. Itu mah teh lah bios Iya. Sebat kan ya pucuk harum nah. ya entah pada tutupan. Nah. Cukup murah itu tuh sebenarnya ada kapungkurannya pada cukup murah itu tuh. Ya. Kita iklan teh sempet rame oge pan aya hileud cenah bisa ngomong di Ciwidey cenah pucuk Nah, iya. Bener. Padahal mah lain siluman itu tuh. bukan Bukan. iklan. Nah, kalau misalkan kita kembali ke obrolan yang tadi. Kalau masalah pengalaman gaib banyak, sangat banyak sekali. Contoh waktu saya diamanati satu keris pusaka oleh salah satu nenek buyut saya. Nah, iya tah keris. Nah, kalau yang itu jadi memang si nenek buyutin itu udah geus teu bisa nanaon lah gitu nya. Geus geuringna teh parna bukan nama parah. Saya teh ditelepon ku nenek teh. Ya ambil cenah keris dari dia teu aya anu naon berani nyimpen. Itu karena ya kerisnya rada antik da dulu mah teu kieu warangkana. Ini mah baru ku saya di warangkaan baru. Dulu mah hancur bawahna teh. Karena menurut cerita daripada saudara-saudara saya kalau misalkan di malam Jumat Kliwon sama Purnama tidak diberi sesajen, itu sok abrag-abragan Gerak Oh, juga. gerak. gerak lah gitu. Nah, kalau saya sih mikirnya nggak terlalu mengarah ke dunia gaib ya. Saya memikirnya gini, mungkin di keris ini teh ada unsur batuan langit atau meteorit. Karena kan dulu leluhur kita membuat satu pusaka itu tidak sembarangan. Jadi di mana aya meteor gerak di mana tinggal heula 30 poe tah. Lamun di tempat eta jadi pasar berarti ya keris hade jang dijieun jang jimat pajimatan dagang atau pusaka jang dagang. Tapi lamun diragragna eta meteor jadi hancur eta berarti jang jahat ke batur. Jika gitu. Nah, dibuat ditempa, disatukan semua unsur besi, baja dan lain-lain termasuk meteorit. Nah, kemudian jadi satu bentuk pusaka yang disebut keris, tombak, kujang dan lain-lain. Gitu. Nah, saya berpikirnya mungkin karena ada purnama itu otomatis ada energi atau kemagnetan langit yang connecting dengan batuan langit yang ada di keris tersebut. Akhirnya jadi hirup Gebegan gitu. Karena ada keterkaitan energi itu ya. Daya tarik menarik Nah, dan lain-lain kayak lah gitulah gitu. Tapi bukan saya tidak berpikir ke arah gaib atau ke energian selain kita. Otomatis kan si para leluhur kita yang membuat keris ataupun pusaka itu dijamin dengan melakukan laku guna yang khusus dalam membuat keris ataupun pusaka. Makanya disebutnya wesi aji atau ajaran yang disimpan dalam sebuah bentuk pusaka. Gitu. Disebutnya wesi aji. Wasi aji. Wesi. Wesi. Lain wesi, wesi lain. Wesi aji gitu. Nah, tapi mau nanya nih kalau keris itu teh ada apa khususnya gitu, kayak pakai apa, kayak sesajen atau apa gitu? Kalau Terus untuk namanya. dari adat istiadat pasti ada. Setiap hari malam Jumat tidak hanya Kliwon, kalau saya ada malam Jumat dan ada tumpak landep hari Sabtu Kliwon. Nah, itu pasti ada satu ritual yang memang dikhususkan untuk
mencuci benda-benda pusaka gitu. Dibersihan ya. Dengan melakukan pola-pola ritual yang menggunakan sesajen gitu. Jadi sesajen itu pun kita harus bisa meluruskan. Lain jang parabna. Iya. Bukan. Sesajen itu sebagai simbol atau sebuah ajaran kehidupan sampai kematian bisa dibahas dalam satu bentuk sesajen itu. Matak disebutna sastra jenrah yuningrat pangruat ingdiu. Sok we jangan serangan lah na Google artinya. Pebalatan. Ya gitu. Itulah. Ini jangan sampai wae teh. Soalnya terus ke Keur mikir tadi teh naon sih? Oh ini A. Tapi A selama Kris di AA gitu ya, pernah nggak didatengin atau mimpi atau gimana gitu sama sosok yang ada di Kris itu? ada Pernah. salah satu keris di atas keris sajen sajengkal lah ya. Apa panjangnya si keris ini teh pernah masuk ke mimpi saya. Jadi awalnya bentuknya keris lah ya. Nah, pas beres bentuknya keris tiba-tiba berubah jadi lelaki. Itu tuh ya. Jadi lelaki dan si di sini teh ieu teh naon bahar emas Oh, gitu. kayak prajurit mungkin. Jadi gitulah. Cuman teu pake mahkota. Kan ke bawahna lain manusia. Ular. Gitu. Ini juga sama ular, kalau ini mah murni ular gitu. Si wujud entitasnya gitu, ular. Kalau nu ieu mah karena menurut cerita dulu mah dicoblong ya di belakang hotel Bukit Dago aya tanggal seringan gede. Nah, tak keris ieu teh tidinya. Oh. Pas pertama kali muncul, itu keris. Tapi pas turun jadi orai, pas kan tanah jadi keris deh. Gitu. Cerita nate. Cerita dari sepuh Aipang mungkin ya dari Menurut sepuh saya mah kadang-kadang sok heureuy ieu naon hodamna Teletubbies datang di bawah teh serius. Filipin. Mun di Sunda mah lain Upin Ipin atuh. Udin Idin. Oh. Bijil keris kaluarna Udin Idin. Tapi Aipang maksudnya dari ngedenger yang tadi sih kayaknya Aipang cukup luas wawasan mengenai sejarah ya. Bodoh-bodoh acan. Sika nama tahu hal-hal yang lagi viral sekarang nih Aipang, Sesar Lembang nih Kak. Oh. Da abi mah apalagi Sesar ngalahirkeun, abi teu apal Sesar Lembang. Jadi kiret itu. Nah, cuman kalau misalnya secara logik sih udah sering ditayangkan lah ya di YouTube atau di Instagram atau di akun-akun yang lain lah mengenai Sesar Lembang secara logika. Yeah. Nah, dan saya percaya Sesar Lembang itu pasti punya sejarah nih Aipang nih sebelumnya. Nah boleh dong Aipang ceritain mengenai sejarahnya Sesar Lembang seperti apa sih? Oh, ini mah mungkin sedikit informasi ya, kalau sejarah kan harus bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Ini mah hasil daripada cerita-cerita para sesepuh yang nyampe ke saya dan saya pelajari secara detail gitu, kaitan-kaitannya dengan berbagai macam kejadian dan juga beberapa uga atau pesan-pesan daripada leluhur. Nah, Sesar Lembang ini kemungkinan mungkin ya diduga Pendapat ini Aipang lah berarti ya. hasil daripada letusan Gunung Sunda kuno. Nah, ini adalah bagian yang memang penting dalam pembentukan Kota Bandung. Adanya Gunung Tangkuban Perahu, adanya garis sesar dari pertama Padalarang sampai akhirnya ada di Gunung Manglayang. Itu tidak mungkin tanpa kejadian alam yang besar. Nah, Gunung Sunda yang kita tahu itu adalah kebanyakan orang tahu itu di daerah Cipancar, Subang. Oh. Nah, itu yang menurut saya juga itu kemungkinan anak dari Gunung Sunda. Gitu. Nah, jadi memang Gunung Sundanya mah ya Bandung. Ya makanya ngalegok teh. Mungkin hasil dari letusan yang kurang lebih kalau tidak salah itu sekitar 17 kali letusan besar yang mengakibatkan jadilah cekungan Bandung dan menghentikan aliran Sungai Cikapundung
Citarum. Akhirnya si lava tersebut menutup Sang Hyang Tikoro. Sang Hyang Gitu. Tikoro teh Sang Hyang mah Tikoro itu di Padalarang Sang Hyang Heuleut Sang Hyang Tikoro. Terus mun di urang di dieu aya aya Cisanti di yang pertama kali apa si Hulu Cai lah. Hulu Cai na Citarum. ya Cisanti yang Terus di Bareuna. di Ciparai di luhur. Terus di dieu na teh naon atunya poho deui lah daerahna dan di luhur na. Gitu. Jadi Gimana apa Ji? Gerawan orang. Oh siap. Sambat Kayak nanya. Ay, tadi gerambungnya. Ayeuna yang disambat. Gini kita gini. Penasaran. Terus Nah, terus jadi apa? Sesar Lembang ini adalah lempengan bumi yang memang berbahaya sebetulnya. Jadi termasuk tebing keraton juga mungkin itu adalah bagian daripada Sesar Lembang. Nah yang jadi saya aneh sekarang kok ada pembangunan itu saja. Kan itu padahal bahaya pisan gitu. Kalau misalkan si sesar ini bergerak, kemungkinan bisa terjadi gempa itu 8,5 magnitudo. Bisa merusak gitu ya dari pembangunan itu ya. Ya? Ya bisa merusak tempat yang di sana gitu. Oh iya, jelas bukan hanya merusak. Maksudnya berbahaya untuk bangunan tersebut. Ya, berbahaya. Karena kalau misalkan secara geografis untuk dari wilayah Bandung saja terancam, apalagi itu dan di posisi di punggung napisan si Sesar Lembang tersebut. Dan ini kan lagi banyak musibah nih. Ya. Sebetulnya saya rada kagok kalau bilang musibah karena atau bencana alam gitu, rada kagok. Kenapa? Karena menurut saya bukan alam yang menjadi bencana untuk manusia, tapi manusialah yang menjadi bencana untuk alam. Dengan kelaku lampah urang anu jara perut gitunya nyarian imah sangareunahna mariceun runtas sangareunahna. Itu ada kaitan juga mungkin dengan gempa kemarin yang ada di Cianjur bisa berakibat ke Sesar Lembang. Kemarin gempa Cianjur terus dilanjut di Garut, beres dari Garut Gunung Semeru, terus ada angin puting beliung di daerah mana. Ini jadi apa ya? Jadi sedikit menarik untuk dibahas Ya. karena ini terjadi hanya di Pulau Jawa. Untuk kejadian yang sangat beruntun ini terjadinya di Pulau Jawa. Saya jadi berpikir apakah ini ada kaitannya dengan perjanjian atau tumbal tanah Jawa dari Syekh Subakir dengan Semar. Sabda Palon atau Semar gitu kan. Nah, Sabda Palon sendiri yang saya percayai atau yang saya kaji itu lebih kepada pesan. Sabda itu adalah pesan atau informasi. Palon itu palayuan. Palayuan itu berita kematian, berita penderitaan, berita kehancuran. Itu akan datang Ratu Adil no Adil mah maut. Ya. No Adil mah maut, bencana di mana-mana gitu kan. Sebetulnya itu bukan bencana tapi lebih kepada hak semesta. Ya. Gitu. Itu mah hak semesta. Ku manusia sendiri dibikinannya. Ya gitu. Jadi da araleun atuh semesta oge tinggali manusana naon segala rupa ayeuna kan geus teu geus teu inget ka purwadaksina. Wajar gitu. Karena kan leluhur kita mengajarkan dari dulu sampai sekarang tidak pernah ada yang melenceng daripada menjaga alam tersebut. Hai urang pan sangareunahna tadi dibalikeun deui can laku lampah pribadi, can laku lampah anu proyek dan lain-lain gitu. Itu kan udah jadi salah satu penyebabnya dan itu adalah hak semesta. Dek batu, rek hitut gunung jieu kumaha dengan caranya. Ya. Gitu. Nah, kemudian ada salah satu legenda di daerah Cibodas Lembang. Kita mengenal dengan Curug Maribaya. Nah, si Curug Maribaya ini cenah mah anu ngageugeuh matak disebutna Curug Ciomas. Kadang ada yang menyebutnya juga sebagai Curug Nyi Omas. Nah, lamun Nyi Omas eta kaluar cenah. Kita sangat maksudnya yang saya dengar informasinya itu Nyi Omas itu adalah
salah satu entitas yang berbentuk ular naga. Ular yang sangat besar. Kalau misalkan Nyi Omasnya itu keluar dari curug tersebut, maka cenanya cek cerita kolot mah Cibodas bakal urug, Lembang bakal jadi situ, Bandung bakal jadi situ, dari situ Bandung deui. Kakeung deui. Nah, ada kaitannya juga dengan Sang Hyang Tikoro. Lamun Sang Hyang Tikoro cenah jebol bakal Bandung bakal jadi situ Bandung purba deui. Nah, Sang Hyang Tikoro teh kurang kudu dicaritakeun da gagah itu. Sang Hyang teh para dewa, Tikoro teh genggerong, jadi genggerongna para dewa. Artinya teh jika orang cicing di wilayah para hyang, para hyang, tempat cahaya para dewa, tempat ilmu pengetahuan teh di dieu. Mata orang teh tong era tong gengsi ngomong make bahasa Sunda atau misalkan menggunakan ajaran leluhur kita, mempraktekkan kembali cara-cara leluhur kita untuk menjaga diri, menjaga alam, yang ngariksa diri negara leutik jeung negara gedena. Tong era gitu. Nah, kemudian jika misalkan memang terjadi ini efek daripada gempa yang cukup besar di beberapa titik di Pulau Jawa. Ini saya jadi ingat dengan cerita Ronggeng Gunung Kalasirna. Ronggeng Gunung Kalasirna. Bakal dimimitian ku ngabeledugna gunung gede dituturkeun ku 7 gunung nu sajana. Nah, sewaktu. Lamun berpikir hadinya kan kalau secara dalam pandangan agama Islam itu yang disebut dengan kiamat besar. Karena kalau misalkan Indonesia itu adalah ring of fire dan jantungnya dari dunia. Kalau misalkan di sini hancur semua. Matinya jantung berarti mati semua. Itu di wilayah ring of fire karena memang di kita itu gunung apinya sangat banyak. Pusat daripada gunung api. Mata kudu dilindunginya ku urang-urangnya sebenarnya Indonesia tuh. Tapi harus gunung gede dulu yang pertama gitu. Ya maksudnya gunung gede teh dalam artian bukan gunung gede eta, tapi gunung yang cukup besar. Entah itu yang dari mananya. Namun nu baheula nama katanya Gunung Sunda teh meureunnya eta. Nah, kalau itu kan dulu gitu kan. Sebarang 1000 tahun ke tukang gitu. Nah, kita kan nggak tahu kalau yang sekarang yang disebut Gunung Gede di dalam sabda tersebut gunung mana. Puji udah datang. Sini dong. Oke. Digarila. Bisa gitu. Oke, makin seru ya. Aduh, ngomongin gunung. Soalnya saya pencinta gunung. Gunung yang mana dulu? Gunung Merapi atau anak senja. Oke, kalau tadi saya dengar juga kalau ada hubungannya nggak dengan Gunung Krakatau dulu itu, karena katanya itu gunung yang pernah meletus terbesar. Kalau menurut saya baca informasi. Sebetulnya kalau misalkan untuk pesan yang dibilang kita kan nggak pernah tahu tadi saya sebutkan. Jadi dari mana atau di mana lokasinya gunung tersebut yang akan meletus terlebih dahulu dan akan diikuti oleh 7 gunung yang lainnya, kita nggak pernah tahu. Itunya etama rahasia semesta lah ya. Kalau misalkan letusan Krakatau, Galunggung pun cukup menutup Singapura, Malaysia juga ketutup kan. Zaman Galunggung tahun 1882 gitu. Nah, terus saya mah rada heureunya ya. Kenapa setiap gunung Merapi pasti ada kuncinya, terus kayak almarhum Mbah Mijan. Mbah Roso. Jadi sebetulnya di setiap tempat yang dikeramatkan, karena gini, kultur di kita atau budaya di kita itu tidak bisa disamakan dengan budaya di luar. Betul. Nah, kalau zaman dulu, orang-orang zaman dulu naik ke gunung itu biasanya mereka punya maksud tertentu. Satu, bertapa untuk para raja, untuk para resi. Bertapa, terusnya misalkan berburu dan lain-lain. Dan itu pun ada waktu dan
jamnya tertentu gitu kan. Ya, sembarangan. Sembarangan. Nah, kemudian sekarang berkembanglah budaya dari luar bahwa ayeuna teh jadi bebas sangareunahna ka gunung teh. Nya. Gitu jadi sangareunahna matak ayeuna mah loba gunung nu pabelit pabelit bitis lah di gunung Ya, teh gitu kan. Sasamkeun Gitu. Bahasa sekarang mah hipotermia gini banyak. Ngaredak tiris, Kebulusan. tuluy pabelit bitis tah gitu. Eta teh jadi perilaku-perilaku yang memang tidak dicontohkan oleh para leluhur kita. Gitu. Jadi kalau untuk gunung sendiri kenapa ada juru kuncinya? Tidak hanya gunung. Hampir semua tempat yang memang disakralkan di bangsa kita, di negara kita gitunya, di Indonesia ini, Nusantara, itu pasti ada juru kunci. Gitu. Pasti ada juru kunci. Tujuannya untuk memberikan informasi daripada sejarah tempat tersebut. Gitu. Abi gunung pamajikan gini, kalau abi kan di kuncenannya. Abi tak apa sejarahna bawa abi sabada gitu. Aduh. bahaya. Oke, seru banget ya pokoknya. Nah, terus ngomongin gunung lagi sebenarnya sih kenapa budaya Indonesia selalu bertentangan dengan agama? Sebetulnya tidak bertentangan. Ya. Pada prinsipnya semua ajaran itu sama, baik, dan pasti ada sisi jeleknya. Itu pun yang jeleknya mah biasanya mah di diri kita pribadi. Jadi kalau misalkan dengan agama mana dulu? Contohnya ya, kita kan di Indonesia nih mayoritasnya muslim. Kadang non sih sajen dan sebagainya itu bentuk kemusyrikan, katanya kata pemuka agama yang pernah ada ngomong yang gitu. Ya, karena itu kan merujuk kepada ajaran yang memang diajarkan oleh ajaran Islam. Betul. Pasti memang bertentangan. Tapi kalau misalkan kita carinya perbedaan, pasti bakal pagadrug tuluy. Carinya persamaan itu. Sampai kapan orang teh kudu debat wae masalah anu receh? Iya. Gitu kan. Rek kumaha urang nepi ka Gustina, rek panggiejeung Gustina, lamun misalkan nu diperdebatkeunna hanya hal-hal yang memang berbau di luar daripada diri kita. Pan jelas dina Al-Qur'an we ge meureun dina kitabna we ge yang saha jalma anu kaluar tina nu neang dirina keluar tina dirina maka eta jalma nu pangsasab-sasabna. Nya aing bari pika eungap goblok teh ngomong lagi. Ternapas. Telat. Kalau mah Gitu. Begitu ya. Asli ini mah episode terserius dan penuh ilmu, biasanya mah gak geje. Karena ngobrolnya sejarah. Nah, saya pengen komentar tentang Trio Singkayo ya, karena kan kita explore, terus sering mediasi dan sebagainya. Apalagi saya yang merasakan gitu ya. Yang konslet. Saya teh kenapa gitu? Saya selalu bertanya-tanya hari ini teh, saya teh kunaon gitu. Teuing. Abi tanyakeun ke Abi. Sekarang gini, tadi sempat ngobrol dulu kan sama A kan. Ini A mah kan membandingkan mendampingkan logika dengan hal gaib ya, dan metafisika. Nah, saya mah logikanya nggak ada. Bukanlah gelo lah. Maksudnya saya tidak mendampingkan logika dengan metafisika. Saya mah percayanya ke metafisika karena saya mah merasakan gitu ya. Kenapa saya tes kalau dimasukin ya sayanya nggak sadar. Apakah itu saya teh butuh ke SPK aja atau kumaha gitu. Ini kalau misalkan untuk masalah kesurupan, untuk di beberapa wilayah di Indonesia mungkin terjadi, misal Kalimantan, Bali, karena mereka masih menjaga utuh adat istiadat. Jadi bahkan Tongboro sato juri gue disambat dalam munku urang dipake mah jadi ajaran karuhun urang maksudna nyambat juri teh lain erek Medu Agustin ya. Tapi juri ge bisa dititah karena pan urang jelas bahwa kita yang paling mulia. Betul. Ya makhluk yang dianggap paling mulia daripada yang lainnya. Jadi wajar orang bisa nitah juri gitu jika kumaha gitu. Tapi dengan tata cara atau laku guna yang khusus gitu. Nah kalau misalkan untuk masalah kesurupan, saya pribadi tidak terlalu percaya terhadap tayangan-tayangan kesurupan yang ada di konten-konten kreator ya. Karena satu, untuk dari segi fisik itu pun berbeda. Orang yang kesurupan itu cenderung tenaganya itu tidak bisa kita duga. Nah,
kalau misalkan bisa dilihat itu di YouTube ada kesurupan tapi yang terjadi di apa namanya teh negara lain. Itu bisa sampai nempel ke tembok jalan gitu kan. Juon. Nah, terus sampai ada yang ngapung tina kasur tak juga gitu. Itu karena memang tingkat keiblisan anak ngeri lah gitu ya di negara saja. Dan memang di ajaran mereka tidak diajarkan untuk percaya kepada kuasa gelap. Gitu. Namun di urang pan bukan berarti di urang kuasa gelap karena berbeda budaya. Pan aya ciri sabumi cara sadesa. Di ditu jeung di dia beda. Ibarat tadi we anu ngadaki gunung baheula jeung ayeuna pasti beda. Caritana gitu. Jadi kita tidak bisa kalau kita ingin melihat fakta sejarah atau ajaran daripada bangsa kita, entong ningali ka hasil ilmuwan barat. Jangan tanyakeun ka kolot sorangan. Tak geus ditanyakeun lampahkeun ku urang gitu. Entong geus ditanyakeun teh ukur ngobrol we hungkul. Kumaha ieu teh jangan ngabebenah naon diri atau ngabebenah semesta teh. Informasinya sudah kita dapat tapi tidak kita lakukan. Ibarat urang lapar tapi teu jig nyokot sangu. Pan maluar kemarin komo teh dihuapkeun pelong gitu kan. Nah, untuk kesurupan sendiri, kebanyakan yang saya lihat itu adalah orang-orang yang memang mensugesti dirinya sendiri dan juga ada depresi. Gitu. Yang saya yakini. Nah, untuk yang ada di YouTube untuk konten kreator yang lain itu lebih kepada entertain ya. Hiburan saja gitu. Ya eta mah sah-sah saja gitu. Tapi jangan terlalu jauh. Maksudnya seperti ini, jangan ajaran demi menyampaikan sebuah ajaran yang baik menggunakan tata cara yang sangat buruk. Dengan kesurupan, pura-pura kesurupan menyampaikan hal-hal yang memang tidak ada dalam tatanan adat atau kebudayaan kita. Malah jadi gini, misalnya kita ingin menyampaikan ajaran agama tapi leluhur kita diskreditkan atau disudutkan. Wah ulah naon Prabu Siliwangi majin naon segarupa. Tapi ugana jelas, pesannya jelas, ada uga Wangsit Siliwangi. Apapun itu pasti sangat baik, memberikan kebaikan, ajaran-ajaran yang baik. Itu Kalau Gus Samsudin ya, ajaran Gus Samsudin itu aneh. Wesi. oh, tadi kamar ada lieur. Cina itu cina Danu hoyong nanya cina man. Oh iya mah bisa ieu pergantian bisa, pemain di Smackdown. Bisa. Jadi bari Ces lah sih di Smackdown Ces. Ada Danu si Gay Bandung. Langin. Kumaha nu? Tahu jangan masuk kantong gitu. Oh dia mah pengen nanya ini ada apanya salah. Punya peninggalan, tapi teka urus. Oh pantesan balik ke larinya mah. Joko tela. Asa aji mumpung. Jadi session langsung tanya gitu langsungnya dibawa langsung barangna. Pantesan kalau gitu lah tadi. Nah, itu jadi miniatur dari wasi aji yang tadi kita sebut. Karena kan beda-beda. Ada yang dari besi, ada yang dari baja, ada yang dari tembaga ataupun kuningan. Ini bisa dianggap sebagai pusaka. Tapi kalau misalkan untuk yang berwafak seperti ini, Arab. ada tulisan Arab, ini biasanya disebut pajimatan. Jimat Jadi tidak masuk ke wilayah pusaka kuno. Gitu. Bedanya mungkin bisa dibedakan. Saya punya bentuknya seperti ini, tapi dalamnya bukan kuningan. Tapi besi asli dan aya pamoran gitu. Ada pamor naon itu teh ngaranna teh. Oh, Aipang mengeluarkan. Itu ge aya biru sih sebenarnya mah. Kalau ini Cuman yang ini dulu aja gitu. Nah, kalau ini bisa dianggap pusaka sepuh karena memang dari besi. Kok saya pengen mencium baunya ya. Kenapa? Ngerubung. Saya mah pakai parfumnya yang modern, kadang-kadang bakarat gitu. Menuturkeun zaman. Nah, lagi kudu milu zaman. Bedanya kalau ini keris Tangguh Pajajaran. Keris Tangguh Pajajaran
yang dipasrahkan kepada saya dari titipan-titipan para leluhur dulu. Jadi memang ini mah hasil daripada tirakat nenek buyut saya dan akhirnya diberikan amanat ini oleh para leluhur atas izin semesta gitu, atas izin Tuhan. Kayak gitu. Ini masih utuh bentuknya. Kalau yang keris ini dari Gunung Cikuray. Nah, kalau yang ini zaman kemerdekaan. Ini miniatur keris Nogososro. Gitu. Nah, ada beberapa era. Nah, ini eranya era Pajajaran lah gitu ya. Saya kira teh new era. Bukan. Ya. Bukan ngera-ngera. Nah, ini masuknya ke wilayah pusaka. Ini pusaka. Ini pajimatan karena memang dari bentuknya juga ini kuningan dan ada tulisan-tulisan Arab gitu. Nah, banyak yang sering ulah dibawa kacai ya karena memang ada tulisan Arabnya. Tapi kalau misalnya kita paham dengan aksaranya kita harus baca. Kadang-kadang ada tulisan Ibrani itu ya. Jadi dari Ibrani itu jadi lebih kepada tulisan-tulisan Israel. Ya gitu, adalah yang kayak gitu. Nah, kalau ini mah Arab asli gitu. Karena Arab gundul aja ngerada beborelakan teka siri teka baca. Gitu. Tapi memang kalau misalkan setiap peninggalan yang ditinggalkan oleh leluhur kita wajib kita jaga, termasuk diri kita. Karena deui patilasan atau kuburan karuhun-karuhun urang mah ditinggalna nya diri urang. Betul. Gitu. Asa kekeliangan Ada cara ngamalinnya nggak? Cukup disimpan we. Disimpan unggul. Disimpan, Nggak usah dirawat. Kalau misalkan percaya dengan sesajen dia sesajenan tapi harus mumpuni dalam ilmuna, maksudnya bisi jadi salah kaprah. Itu nya ka dieu malam Jumaah itu bareng jeung urang bread jadi loba saban beran gitu. Biasa stick drum ti karuhuna biasa stick drum. Kalau drum obet. Dog benjang teh. Oke, kita keluar topik lain lagi. Sekarang saya mau nanya nih, nah masalah karuhun ya. Saya sering banget mimpi dan ya kemasukan mungkin ya. Mamatahan saya mengaku-ngaku itu teh bahwa dia teh uyut saya. Jam sabaraha kejadiannya? Kadang berang, kadang malam. Nah, kadang saya percaya gini, ada teori gini bahwa jin mah suka memperdaya manusia alias berbohong. Si jago bohong kan, si jin teh bisa disebutnya si jago bohong. Dalam ajaran Islam. Ya, katanya. Ya kadang saya teh suka mikir teh, apakah ieu teh jin teh kan memperdaya saya saya teh percaya ke manehna atau kumaha, gimana kalau kayak gitu. Nah gini, saya terangkan dulu. Kalau misalkan komunikasi antara gerbang dimensi antara kita dengan semesta atau keleluhuran lah ya, masuk mimpi ataupun bertemu secara langsung, misalkan secara kasat mata, bleg gue, gitunya kejadian. Karena saya pernah lah beberapa kali lihat makhluk-makhluk dia gitu, itu biasanya di bawah dari jam 12 malam. Di atas dari jam 12 malam 1, 2, 3, 4 sampai 5. Nah, karena di waktu tersebut si pineal gland kita atau inti otak kita itu sudah istirahat dari jam 10. Dalam keadaan yang sangat tenang. Bertemu di dalam ruang kosong, mendina ajaran karuhun urang disebutnya alam marakahiyangan. Tempat panggihna ruh jeung ruh. Nah, di Islam pun ada itu. Iya, gitu. Jadi pertemukan di alam ruh. Nah, itu di jam segitu 1, 2, 3, 4 sampai 5. Kayak gitu. Makanya saya tanya dulu waktunya jam berapa. Berarti jam 8 susu mah lain mah. Itu eta mah ngelindureng gitu biasa. ulung Biasa we. Sate hayam. Barudak mungkin. Bener ya. Aduh guys, ini mah asli penuh ilmu pisan ya. Tapi tidak mendiskreditkan bahwa konten kreator yang horor itu penipu dan lain-lain ya. Ya kalaupun misalkan ada settingan itu mah haknya karena entertain ya. Tapi pesan saya kalau bisa ke konten-konten kreator hindarilah tempat-tempat yang memang berbau sejarah yang sangat
sakral gitu. Jadi maaf kalau misalkan kayak kisah tanah Jawa itu masih sopan. Itu masih sopan. Ini tiba-tiba yang kasurupan ngacak-ngacak tempat misalnya juga kumaha ngakukeun eyang itu eyang ieu ngacapruk lah gitunya. Terus memberikan informasi yang tidak. Contoh saya dulu pernah ada nonton satu acara di TV itu. Jadi ada leluhur kan di dia mah teu meunang para leluhur kasebut. Teu meunang nyebutkeun LADA ya kan. Nah, si sosok tersebut atau tokoh tersebut dianggap yang mereka ceritakan itu adalah tokoh seorang jawara yang bengis dan juga sering memperkosa. Waduh, ente gitu gitu. Ente gitu karena memang ajarannya pun yang sekarang menjadi sebuah nama daerah. Itu ajaran dari beliau. Buni wangi, nyangaing nu buni, nyangaing nu wangi. Naon atuh nu nyomput tapi bisa ngawangikeun atau kahirupan nu mere kahuripan. Tah ieu inti otak balik deui kecerdasan urang. Da lamun inti otak modar kabeh. Gitu. Jadi lamun misalkan kita berbuat itu harus selalu saluyu wiraga wirasa wirahma alah menasilat banyak. Jadi di dieu heula Sang Hyang Ismaya disebutna inti otak. Gitu. Sang Hyang Manikmaya adalah otak besar, Sang Hyang Sang Hyang Tajamaya kalau nggak salah, kalau salah, Sang Hyang Tajamaya itu adalah wajah. Gitu. Jadi kudu klop antara nu tiga itu akhirnya kita bisa berbuat sesuatu yang baik untuk siapapun. Eta nyangaing nu buni, nyangaing nu wangi. Najan dibuni-buni oge lamun misalkan geus ngalakukeun kahadean bakal sohor. Gitu. Betul. Sebenarnya mah kalau mencari perbedaan antara agama dan adat memang susah ya. Memang gampang ya ayah. Intinya gini, ibarat gini, ini agama, ini adat. Lamun misalkan dikieukeun ya pasti nyeri. Ya. Tapi lamun dikieukeun cet ngeunaheun tah. Jadi tong diteangan ribetna, tong diteangan rudatna, teangan santaina. Ya. Sekarang misalnya ya ini yang dibahas tadi masalah keislaman dengan budaya yang sering bertolak belakang. Tidak, masih banyak di kita ada pesantren-pesantren yang berbasis budaya Sunda. Contoh di Cianjur aya, di Garut aya, Tasik masih banyak yang masih mempergunakan ajaran-ajaran leluhur seperti itu gitu. Dan misalnya gini juga contoh pan lamun urang rek naon-naon cenah kudu dimimitian ku bismillah cenanya. Pan bismillahirrahmanirrahim teh kalintang nyebat asmana Allah anu maha welas anu maha asih. Pan teu kudu disebutkeun meureun kudu diperakeun tah dijawab di ku ajaran karuhun urang silih ulas silih asih silih wangian. Ya pan eta teh keneh meureun. Benar, sama sebenarnya. Cuman kalau bismillah bahasa Arab mungkin ya. Lamun jang Wahabi mah nya pasti salah we segala pake naon ngaranna teh kafir haram naon tidak ada ajaran dari Rasul. Si anjing mah Wahabi mah nya bebas sudah Wahabi. Urang ge bebas meureun nanya. Saya pernah jadi Wahabi ya. Celana singkrang berjanggut. Tapi tidak semua orang yang bercingkrang dan berjenggot itu selalu mengharamkan, saya mengkafirkan. sempat mengharamkan dan mengkafirkan sesuatu. Iya, berarti belajar agamanya masih dangkal. Makanya saya jadi bawang lagi, hijrah lagi ke yang bawang lagi. Oh iya, nanti harus lebih baik harus. Ini bawang, hijrah ke bager. Tak bawang deui ka bawah udah abi mah jadi seperti air mengalir teh gini orang Sumedang mah. Eta teh ilmu filosofi tai. Bener, ngalilir serangan. Tai di walungan. Lamun teu nuturkeun alurna, lamun nuturkeun alurna selamat, tapi lamun eta tai bisa juga lauk salmon ngelawan arah bajret sok hancur. Bener hancur. Bubuk apa lain apa bunga tai gimana jelema. Oke, Ipang mungkin ini mah banyak ilmu banget guys ya kali ini. Terima kasih banyak waktunya Ipang. Jangan kapok ya. Saya teh pengen belajar adat mungkin. Soalnya udah jarang banget di Kota Bandung ini orang yang saya kenal mengerti tentang adat istiadat. Jarang sih maksudnya teh. Saya masih brong, saya sama masih belajar. Aya ge nu goreng adat. Nah, goreng adat banyak. Eta pakarang adat garoreng adat. Serius, mentak urus kita mah organisasi teh. Oh iya, saya teh pernah ada netizen nanya pakarang adat sama Diponegoro teh bedanya apa?
Di Ponorogo. Apakah boleh dibahas? Di Ponorogo naon itu? Yang brotherhood teh. Oh. Pakarang adat teh. Nah, ini jadi ngobrolkan pakarang Ada adat. ieu mah gue ya. Tapi Pak Ima penasaran ya. Pakarang adat itu diciptakan oleh salah satu SS di Ponorogo. Oh. Salah satu pendiri di Bikers Brotherhood yang bernama Abah Luki Hendrawan atau Abah Uci, Uci. ya. Nah, Mbah Uci, kemudian sistem itu tidak berjalan di Bikers Brotherhood, hanya berjalan sebentar, dan kemudian diambil alih lagi oleh Mbah Uci, dan Mbah Uci memasrahkan pakarang adat kepada saya. Gitu. Sebetulnya bukan cuma saya, ada kakak asuh saya dari Polda Jabar, ada Kang Yoga Sucipta dari Sumedang, terus sama Abah Ion. Nah, yang diberikan tanggung jawab itu 3 orang. Saya, Mbah Ion, Yoga. Kemudian saya anu katembelahan buntut mau. Jadi tertuduh buntut harimau. Gitu. Ya pokoknya jadi rewas kareunakeun lah gitu ya, sekaget setelah istirahat. 1% Abi. Oke, 1% Ya. sih. Esensi 1% juga bagus kalau untuk diri pribadi saya. Saya- Kalau kita berbicara masalah yang tadi kerusakan dan lain-lain, minimal orang teh jadi 1% jelema anu memperbaiki, melindungi dan berbuat baik. Jadi 1% saja. Oh, Menjadi- beda ya filosofi di Indonesia dengan di luar negeri, karena 1% di luar Beda. negeri itu 1% kebaikan benar, Ya. 99% devils. Ya, kayak gitulah. Nah, kan rata-rata ini mah 88% ngararuksa. Benar. Urang mah jadi nu 1% we. Meskipun rudet ngajalankeun nama. Karena kamu alkohol 1% ke slow gini ya. Ayo gitu. Oh iya. Oh. CGB. Leci. Oke. Ayo Pang, terima kasih waktunya. Jangan kapok, kita sharing lagi ya Ayo Pang ya. Sami-sami. Oke, terima kasih waktunya. Guys, mudah-mudahan yang nonton dapat ilmunya. Amin. Ya, banyak banget ilmunya ini Mas. Asli jarang pisan si hosting kayu serius kieu. Si Mon gitu bisa seri ini. Si Mon biasanya sok ngabodor naon we. Sok ngarian juri kesurupan urang dihareun ku si Mon. Dari aku gitu. Oh, geus bisa seri soalnya. Tah anu depresi mah lain abi si Mon Lu pikiran mah si Mon ceurik tengah peuting sok mun teu depresi kumaha. Depresi nu gitu. Kudu mandian gitu. Wah, Mandian mandi enggak mah- penting. Mandi wajib getaran mau sampai 2 kali seminggu sekali. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel kita. Oke, thank you. Bye. Sampurasun. Sampurasun. Nama